Halo sobat-sobat ilmiah, selamat datang di channel Bimbel Rumah Ilmiah. Hari ini kita akan belajar IPA kelas 7 tentang besaran pokok. Jadi pada bagian pertama kita akan masuk ke penjelasan tentang besaran pokok. Jadi pengertian besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi besaran pokok ini satuannya telah ditetapkan ya terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Jadi memang sudah tetap besaran pokok ini dan dia bukan besaran turunan ya, dia tidak diturunkan nih dan dimerahin dari besaran lain. Nah, di besaran pokok ini terdapat 7 besaran pokok yang menjadi dasar satuan sistem internasional atau SI. Ya, jadi kalau kita menemukan singkatan SI di IPA Fisika itu merupakan sistem internasional ya. Jadi satuan sistem internasional biasanya akan mengacu ke besaran pokok ini. Nah, nanti kita akan melihat tabel 7 besaran pokok yang ada di satuan sistem internasional ya, sobat. Oke sobat, jadi ini adalah tabel 7 besaran pokok dalam satuan sistem internasional. Yang pertama ada nama besaran panjang. Panjang itu satuannya adalah meter dan singkatannya M kecil ya sobat. Jadi kalau kita ketemu kilometer, hektometer, sentimeter, jika kita ingin berubah ke satuan sistem internasional, kita harus berubahnya ke dalam meter. Lalu yang kedua juga ada massa. Massa ini satuan sistem internasionalnya adalah kilogram, singkatannya adalah kg. Jadi jika kita ketemu hektogram, gram, atau miligram, kita harus mengubah ke kilogram jika diminta dalam satuan sistem internasional dalam IPA Fisika. Lalu yang ketiga ada waktu. Waktu itu satuannya sekon ya, sekon atau detik ya, dan singkatannya adalah S kecil. Dan yang keempat ada suhu. Suhu itu satuannya Kelvin ya sobat, bukan Celcius dalam satuan sistem internasional. Dan singkatannya adalah huruf K besar ya sobat. Dan yang kelima adalah kuat arus listrik. Kuat arus listrik ini satuannya adalah ampere ya. Singkatannya ini huruf A besar ya sobat. Yang keenam ada jumlah zat. Jumlah zat itu mol satuannya dan singkatannya adalah mol tapi huruf kecil semua. Yang ketujuh ada intensitas cahaya ya, satuannya itu kandela ya, singkatannya itu CD huruf kecil semua. Jadi itulah 7 besaran pokok yang menjadi satuan sistem internasional. Jadi sobat harus ingat 7-7-nya ini agar ketika mengerjakan soal bisa lebih mudah ketika kita mengingat satuan sistem internasional ini sobat dalam tabel 7 besaran pokok. Itu untuk bagian pertama ya sobat. Oke sobat, bagian kedua ini saya akan menjelaskan bagian penting dari 7 besaran pokok itu. Kita akan masuk ke besaran panjang dan massa. Di sini kita akan masuk ke bagian tangga satuan panjang dan massa. Ya, jadi penting juga tangga ini untuk sobat ketahui. Yuk kita gambar dari satuan panjang dulu ya sobat. Ya, di tangga satuan panjang ini yang paling atas ini yang paling besar ya sobat, atau bosnya atau yang paling gede ya. Yang paling atas di satuan panjang adalah km atau singkatan dari kilometer. Lalu yang kedua ada hm, singkatan dari hektometer. Yang ketiga ada DAM. DAM itu singkatan dari dekameter ya sobat. Lalu selanjutnya ada meter. Meter atau singkatannya M. Habis meter ada DM. DM itu singkatan dari desimeter. Habis DM baru CM ya sobat. CM itu adalah sentimeter. Dan yang terakhir adalah MM. MM ini yang paling kecil, paling bawah adalah milimeter. Dan di tangga satuan ini yang penting diketahui adalah jika kita turun satu anak tangga ya, misalnya dari kilometer ke HM, nah itu namanya turun satu anak tangga, itu akan dikali 10. Namun jika turun 2 anak tangga nanti dikali 100, nolnya 2 ya, jadi kita harus perhatikan itu nolnya ya, bukan satunya ini ya. Dan jika naik 1 anak tangga dibagi 10,
ya. Karena atas ini bosnya, makin ke bawah kan makin kecil, makanya kita harus kali. Kalau naik makin gede, ya kita harus bagi 10. Ini kalau naik satu anak tangga juga dibagi 10 ya sobat. Turun satu anak tangga dikali 10. Tapi kalau naik 2 anak tangga nanti dibagi 100, bukan dibagi 20 ya sobat. Seperti itu untuk tangga satuan panjang. Dan kita beralih ke tangga satuan massa. Kita akan gambar dulu ya tangganya. Tangga satuan panjang dan massa itu mirip ya, cuma yang beda itu adalah belakangnya. Kalau panjang itu meter, kalau massa itu nanti belakangnya gram. Ya, jadi yang paling atas itu adalah kilogram. Lalu yang kedua ada Hg. Hg itu singkatan dari hektogram ya sobat. Lalu setelah hektogram ada DAG. DAG itu singkatan dari dekagram. Namun di tangga satuan massa ini ada yang spesial sobat. Hg ini sama aja kayak ons. Ya, jadi 1 ons juga sama aja kayak 1 Hg atau 1 hektogram. Lalu yang selanjutnya ada gram di bawahnya DAG. Habis gram ada DG. DG itu desigram. Kalau di sini desimeter, di sini desigram. Selanjutnya ada CG. Ini adalah sentigram. Kalau di sini sentimeter. Ya, lalu yang terakhir ada MG. MG ada miligram. Ya, jadi seperti itu sobat. Dan sama ya di tangga satuan massa ini. Jika turun satu anak tangga, ya itu dikali 10 ya, turun satu anak tangga, misal dari gram ke DG ya. Tapi kalau naik satu anak tangga itu dibagi 10. Ingat ya, per satu anak tangga dibagi 10 atau dikali 10. Tinggal kita lihat sobat, turun atau naik. Selanjutnya kita akan ke latihan soal agar sobat lebih memahami tangga satuan panjang dan massa ini kegunaannya apa sih sobat. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal nomor pertama. Soal nomor pertama adalah 1 km sama dengan titik-titik meter. Nah, cara pertama untuk mengerjakan soal yang mengkonversi tangga satuan panjang ini atau tangga satuan massa itu adalah caranya kita harus salin yang ingin dikonversi. Yang ingin dikonversikan 1 sobat, kita tulis saja 1. Nah, selanjutnya kita tentukan kali atau bagi nih. Kita lihat dari kilometer ke meter, dia turun ya karena kilometer bos paling gede. Ya udah, kalau kali kita tulis kali 1. Ya karena kali 1 tidak mengubah apapun nih sobat. Lalu kita lihat kilometer ke meter itu turun berapa kali? Kita hitung ya, 1, 2, 3, turun 3 kali sobat. Jadi nolnya 3, 1, 2, 3. Kita tidak usah pusing ya sobat, nyebut 1000, 10.000, 100 ya. Kita tinggal tulis nolnya aja berapa. Ya satunya kita tulis dulu di depan ya. Nolnya ini tergantung turun berapa kali, karena turun 3 kali jadi nolnya 3. Dan mereka semua karena dikali 1000 jadi meter, dan 1 dikali 1000 ya hasilnya tetap 1000 ya sobat. 1000 satuannya meter, jangan lupa tulis satuannya. Seperti itu untuk nomor pertama. Sekarang kita ke nomor kedua. Nomor kedua ada soal 100 desimeter sama dengan titik-titik dekameter. Ya, tadi step pertama kita salin yang ingin dikonversi sobat. Kita salin ini 100. Dan selanjutnya kita tentukan sobat, ini mau dikali apa dibagi nih. Kita lihat dm ke dam. Naik. Wah, kalau naik ya udah kita tulis bagi 1 langsung karena bagi 1 tidak merubah apapun. Ya, lalu kita lihat dm ke dam. Naik berapa? 1, 2. Karena naik 2 kali kita tulis nolnya 2. Seperti itu ya sobat. Dan setelah kita tulis nolnya 2 karena dia naik 2 kali, dan ini semua jadi apa? Jadi dam, jadi dekameter karena sudah dibagi 100. Dan kalau pembagian ini satunya kita cuekin dulu. Kita boleh coret 0 yang di belakang. 0 yang di belakangnya ada coret 1 dengan 1, coret 1 dengan 1. Dan terakhir tinggal 1 dibagi 1. 1 dibagi 1 berapa sobat ya? 1. 1 dam. Nah, seperti itu untuk nomor kedua sobat. Sekarang kita ke nomor ketiga.
Nomor ketiga, ada soal yang tangga satuan massa nih sobat. 1 kilogram sama dengan berapa gram? Ya, step pertama kita tulis yang ingin dikonversi adalah 1. Dan kita tentukan Kg ke G. Turun ya, karena Kg paling gede. Karena turun, dia langsung dikali 1. Nah, setelah dikali 1, kita lihat nih sobat. Kg ke G turun berapa kali? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Turun 3 kali, berarti nolnya 3. 1, 2, 3. Seperti itu sobat. Sudah tulis nolnya 3, kita tutup kurungnya dan tulis ini gram. Karena jadi gram, karena dikali 1000. Dan 1 dikali 1000 ya tetap hasilnya 1000. Tidak berubah ya jika apapun dikali 1. Jadinya 1000 gram hasilnya. Dan nomor 4. Nomor 4 yang terakhir adalah 100 mg sama dengan berapa desigram. Oke, step pertama kita tulis yang ingin dikonversi sobat. Yang ingin dikonversi adalah 100. Tulis 100 dan mg ke dg kita lihat naik. Karena naik kita tulis bagi 1 dulu, jangan langsung 0, jangan langsung tulis. Dan kita lihat udah dibagi 1, kita lihat naik berapa kali nih? 1, 2, naik 2 kali, berarti nolnya 2 sobat. Seperti itu. Udah ya, karena udah naik 2 kali kita tulis nolnya 2, kita tutup kurungnya dan kita tulis dg. Sudah kita tulis dg dan kita baru di sini melakukan perhitungan. Kita lihat 0 paling belakang boleh dicoret sama pembagian. Ini juga boleh dicoret sama pembagian. Dan 1 bagi 1 berapa sobat hasilnya? Ya 1. 1 satuannya dg ya. Jadi seperti itu sobat, contoh soal untuk konversi tangga satuan panjang dan tangga satuan massa. Seperti itu ya sobat, kegunaan dari kedua tangga ini sobat. Silakan disalin. Terima kasih ya sudah menonton sobat ilmiah. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, sobat boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian, serta subscribe juga channel Bimbel Rumah Ilmiah. Sampai jumpa di video berikutnya sobat ilmiah.